Seperti yang saya kemukakan pada video sebelumnya, bahwa Andre Wommack menghantar saya untuk mempelajari filsafat lebih serius demi memperteguh dan memperkokoh iman saya kepada Kristus. Tapi sebelum kita lebih lanjut membahas tentang filsafat, ada hal yang penting yang perlu kita pertanyakan, dan ini merupakan kajian yang terus dilakukan secara terus-menerus oleh para filsuf. Bagaimana kita mengetahui? Ini menarik, ya. Terutama kekristenan sangat mengandalkan yang namanya iman, perasaan, ya, tanpa atau seolah-olah mengabaikan kepentingan atau fungsi daripada rasio atau intelektual manusia. Mereka punya dalil bahwa cukup dengan iman kita mempercayai bahwa Allah itu ada. Cukup dengan cara kita mendengarkan kesaksian orang, tanpa kita harus mengalami terlebih dahulu pengalaman itu baru kita percaya. Contohnya, kita tidak perlu membakar tangan kita untuk mempercayai bahwa api itu panas. Itu tidak perlu, karena kita mendengar cerita-cerita orang lain yang memegang api maka tangan terbakar, dan kita tidak harus ikut dalam pengalaman seperti itu maka kita mempercayai bahwa api itu panas. Tapi hal yang terpenting adalah bagaimana kita menyaksikan atau menerima kesaksian itu sebagai suatu kebenaran. Itulah cara kita mengetahui dengan mendengarkan kesaksian orang. Di satu sisi ini benar, kalau misalnya kita melihat Alkitab, itu merupakan cerita sejarah yang cukup panjang. Di sana ada banyak cerita-cerita bagaimana Abraham, bagaimana Nuh mempercayai kepada Allah, bagaimana mereka mempercayai bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa, secara khusus orang Israel. Kita mempercayai Allah itu ada oleh karena kesaksian itu, ya. Kita perlu mempercayai itu. Nah, dalam kajian filsafat, mereka akan mempertanyakan, lalu bagaimana kalau orang yang bersaksi itu adalah orang yang tidak benar? Saya andaikan sebuah contoh, misalnya seorang guru ahli agama pintar berkata jujur, ya, orangnya jujur, baik, dan berkata kalau Allah itu tidak ada. Lalu orang yang sama, pintar, jujur, beragama, religius juga, tapi berkata bahwa Allah itu tidak ada. Manakah yang kita percaya? Ya, di sini ada dua standar sepertinya bertolak belakang, dan ini tidak memberikan kita sebuah kepastian tentang Allah itu ada atau tidak. Karena orang yang mengatakan sama-sama pintar, sama-sama berhikmat menurut pandangan orang lain, dan sepertinya mereka layak dijadikan sebuah standar atau alasan sebagai salah satu referensi untuk mempercayai bahwa Allah itu ada ataukah Allah itu tidak. Nah, dari pemahaman ini kita tidak dapat membuat kesaksian atau berdasarkan iman itu berdasarkan otoritas tertentu kita mempercayai suatu hal, atau dengan kita menganut satu paham maka kita katakan kita mempercayai atau kita mengetahui. Tidak seperti itu. Oleh karena itu, berdasarkan iman, ya, kebiasaan orang Kristen yang mengatakan bahwa cukup dengan beriman kita mempercayai Allah sebagai satu-satunya standar bahwa kita mengetahui, itu tidak dapat dijadikan sebagai standar tunggal. Ada banyak standar-standar lain yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, pada video ini kita cukup mengetahui bahwa salah satu cara untuk mengetahui adalah dengan iman, dengan otoritas tertentu atau dengan kesaksian orang, tanpa kita harus terlibat di dalam pengalaman yang sama. Kita dengan yakin dan percaya bahwa apa yang dikatakan itu benar. Oleh karena itu, jangan meninggalkan atau jangan melupakan channel saya. Nantikan video-video selanjutnya saya akan membahas standar lain atau sumber lain kita disebut dapat mengetahui. Demikian saja, Tuhan memberkati.